Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Kemarin kita sudah sampai pada penyebutan 3 prinsip dasar dari agama Islam, ya, atau 3 perkara pokok yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, ini merupakan pembahasan inti dari kitab ini, ya, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya, kemarin disebutkan bahwasannya Al-Usul Ats-Tsalatsah 3 prinsip dasar yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Ya, seorang hamba mengenal Rabbnya. Jadi pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya. Ini yang kemarin sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, di sini kita lanjutkan wadinahu. Ya. Dan pengenalan seorang hamba kepada agamanya. Ya. Jadi seorang muslim mengenal agamanya, yaitu dinul Islam. Bagaimana dia mengenal agama Islam ini? Dengan apa? Dengan pengetahuan yang menyeluruh, dengan pengetahuan yang itu membawanya bisa mengamalkan agama Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalam syarahnya, di penjelasannya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, yaitu ma'rifatul asli ats-tsani wa huwa dinuhu alladzi kullifa al-'amalu bih atau kullifa al-'amal bih, yaitu dengan mengenal, ya, seorang hamba, seorang muslim mengenal agamanya. Ini merupakan prinsip yang kedua. Ya, seorang muslim mengenal agamanya, yang mana dia telah diperintahkan untuk mengamalkan agamanya tersebut. Ya, mengamalkan apa yang diajarkan di dalam agama Islam. Wa ma tadammanahu minal hikmati war rahmati wa masalihil khalqi. Dan semua yang terkandung di dalam agama Islam berupa hikmah, rahmat, dan maslahat bagi para makhluk. Ya, maslahat bagi para makhluk. Jadi agama Islam di dalamnya terkandung, ya, banyak hikmah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas para makhluknya, atas para hambanya, dan juga kemaslahatan, ya, yang mana apabila Islam itu diamalkan, maka itu akan menjadi sebab kemaslahatan bagi para hamba. Wa dar'il mafasid anha, dan juga menolak atau mencegah kerusakan, keburukan dari para hamba, ya, dengan mengamalkan agama Islam. Wa dinul islami man ta'ammalahu haqqat ta'ammul ta'ammulan mabniyan al kitabi was sunnah arafa annahu dinal haqq, atau arafa annahu dinul haqqi. Dan agama Islam ini barang siapa yang mengamatinya, ya, barang siapa yang mengamatinya, mempelajarinya, merenunginya, ya, dengan pengamatan yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan mengetahui, dia akan menyadari bahwasannya agama Islam ini adalah agama yang hak, benar-benar agama yang hak, yang benar, yang lurus, ya, satu-satunya agama yang di atas kebenaran. Wa annahu ad-dinul ladzi la taqumu masalihul khalqi illa bih. Agama Islam adalah agama yang mana tidak akan tegak, ya, tidak akan tegak maslahat-maslahat hamba kecuali dengan mengamalkan agama tersebut, ya, kecuali dengan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Ya, kecuali dengan mengamalkan dan mewujudkan apa yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Ya.
Jadi tidak akan tegak kemaslahatan para hamba, tidak akan terwujud kemaslahatan para hamba kecuali dengan menegakkan agama Islam. Wala yanbaghi an naqis al-Islam bima alaihi al-muslimun al-yawm. Di sini beliau ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya tidak layak kalau kemudian kita membandingkan Islam, membandingkan ajaran agama Islam yang sempurna, yang yang penuh dengan hikmah, penuh dengan rahmat dan maslahat bagi para hamba. Tidak bisa kita kemudian membandingkannya dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini, di zaman sekarang ini. Fa innal muslimina qad farratu fi asya'in katsirah. Karena kaum muslimin di zaman sekarang ini sudah banyak di antara mereka yang meremehkan dan meninggalkan perkara-perkara agamanya. Bahkan banyak dari perkara-perkara agama yang sudah diremehkan, yang sudah ditinggalkan. Wartakabu mahadhira 'azimah hatta ka'annana 'aish bainahum fi ba'dil biladil islamiyah ya'ishu fi jawi ghairi islami. Bahkan mereka juga banyak di antara kaum muslimin yang menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan larangan-larangan yang terbesar, termasuk kesyirikan. Sampai-sampai seakan-akan seorang yang hidup di antara kaum muslimin di sebagian negara-negara Islam, dia bagaikan hidup dia hidup tidak seperti pada dia hidup tidak bagaikan hidup bukan di negara yang Islam, bukan di lingkungan yang Islami. Jadi dia merasakan hidupnya, kehidupannya di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan dia hidup dan tinggal di negara Islam, tapi dia tidak merasakan adanya lingkungan yang Islami, adanya suasana yang Islami, karena sudah saking banyaknya kaum muslimin yang meninggalkan ajaran agamanya, sehingga sudah tidak nampak lagi syiar-syiar Islam, sehingga ini yang menjadi sebab kemunduran umat, kemunduran kaum muslimin. Jadi jangan kemudian kita membayangkan bahwasanya Islam itu adalah gambaran Islam itu sebagaimana gambaran kaum muslimin di zaman sekarang ini. Tidak seperti itu. Walaupun memang tentunya masih ada sebagian dari kaum muslimin yang benar-benar tetap berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Atau negara-negara tertentu yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Bisa nampak dari situ, dari nampak dari mereka syiar Islam, nampak dari mereka cahaya Islam. Tapi yang sangat disayangkan, mayoritas kaum muslimin di dunia ini, mereka sudah banyak meremehkan dan meninggalkan perkara-perkara agamanya, sehingga akhirnya sudah mulai meredup cahaya Islam dari mereka. Bahkan seakan-akan tidak terlihat lagi syiar-syiar Islam pada mereka. Baik. Maka agama Islam ini, agama Islam yang hakiki, yang sebenarnya merupakan ajaran yang sangat sempurna, yang itu telah menjamin semua maslahat-maslahat para hamba apabila diamalkan, apabila diwujudkan, apabila benar-benar diterapkan dalam kehidupan kaum muslimin. والدين الإسلامي بحمد الله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة. Dan agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi
agama kita semua, agamanya kaum muslimin di zaman sekarang ini, bihamdillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua agama Islam itu mutadamminun li jamil masalih allati tadammanatha al-adyan as-sabiqah. Agama Islam ini alhamdulillah telah mencakup semua kemaslahatan-kemaslahatan yang itu terkandung di dalam agama-agama sebelumnya. Ya, yang terkandung dalam agama-agama sebelum agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutamayyizun 'alaiha bi kaunihi salihan li kulli zamanin wa makanin wa ummatin. Ya, dan ajaran agama Islam yang saat ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keistimewaan tersendiri. Karena dia, ajaran agama Islam ini layak untuk diterapkan, ya, bagi setiap zaman, setiap tempat, dan setiap umat. Ya. Jadi pada setiap zaman, pada setiap waktu, ya, setiap generasi, semenjak generasi generasi Rasulullah dan para sahabat hingga nanti ditegakkan hari kiamat, agama Islam ini tetap layak untuk dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai landasan hidup. Ya. Jadikan sebagai agama yang dengannya seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi setiap tempat, ya, setiap penjuru dunia ini, setiap daerah, setiap tempat di segala penjuru dunia ini, agama Islam itu tetaplah menjadi agama yang layak untuk diterapkan, yang sesuai untuk diwujudkan, yang diterapkan. Ya, bahkan bagi setiap umat semenjak dahulu hingga akhir zaman nanti, hingga hari kiamat nanti. Wa ma'na kaunihi salihan li kulli zamanin wa makanin wa ummatin, dan makna yang dimaksud dengan agama Islam itu layak bagi setiap zaman, tempat, dan umat. Bahwasanya anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummah fi ayyi zamanin wa makanin wa ummatin. Artinya berpegang teguh dengan agama Islam tersebut tidak akan kemudian menghilangkan kemaslahatan umat pada setiap zaman, setiap tempat, dan setiap generasi. Ya, bahkan hanya dengan berpegang teguh dengan ajaran agama Islam itulah akan terwujud kemaslahatan bagi setiap umat. Ya, pada setiap zaman, tempat, maupun generasi. Ya. Fadinul Islam ya'muru bi kulli amalin salihin wa yanha an kulli amalin sayyi'in. Maka agama Islam ini memerintahkan kepada setiap amalan-amalan yang saleh, setiap perkara-perkara kebaikan, dan melarang dari setiap perkara keburukan, dari setiap amalan yang buruk. Fahuwa ya'muru bikulli khuluqin fadilin. Agama Islam itu mengajak kepada akhlak yang baik, akhlak yang utama. Ya, semua akhlak yang utama, semua akhlak yang mulia, ya, itu diperintahkan dalam agama Islam. Wa yanha an kulli khuluqin safilin, dan melarang dari setiap akhlak yang buruk, akhlak yang rendah. Ya. Maka ini agama Islam, agama kita yang wajib untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu prinsip yang ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu ini merupakan prinsip yang ketiga dari 3 prinsip dasar dalam agama kita,
Setelah kita mengenal Allah, mengenal agama Islam, kemudian kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ma'rifatul insan nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa tahsulu bi dirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang hamba, seorang muslim mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut bisa terwujud dengan mempelajari sejarah kehidupan beliau. وما كان عليه من الإبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام. Ya, dengan mempelajari sejarah kehidupan, ya kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ibadah beliau, akhlak beliau, dakwah beliau yang mengajak kepada agama Allah, dan juga bagaimana jihad beliau, perjuangan beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama Islam, ya, untuk meninggikan kalimatullah, untuk meninggikan agama Islam, dan yang selainnya dari segala macam atau dari semua aspek-aspek kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Walihada yanbaghi likulli insanin yuridu an yazdada ma'rifata nabiyhi yuridu an yazdada ma'rifatan bi nabiyhi wa imanan bihi an yutali'a min siratihi ma tayassara fi harbihi wa silmihi wa shiddatihi wa rajaihi wa jami' ahwalihi. Wa jami' ahwalihi. Maka sudah selayaknya bagi setiap orang yang ingin menambah pengetahuannya tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambah keimanan kepadanya, ya, supaya menambah keimanan kepada beliau, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seharusnya dia mentelaah, mempelajari, ya, sirah, yaitu kisah kehidupan beliau, perjalanan hidup beliau. Ya. Baik dari ketika masa peperangan yang beliau hadapi, yang beliau jalani bersama para sahabatnya, atau ketika masa damainya, ya, di masa damainya, ya, di masa sulitnya, walaupun di masa lapangnya, semua yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat, ya, dan semua keadaan-keadaan yang pernah beliau lewati dalam kehidupannya, dalam kehidupan dakwahnya, maka ini yang seharusnya dipelajari oleh setiap muslim agar bertambah pengetahuan dan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minal muttabi'ina li rasulih sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, wa an yatawaffana 'ala dhalik wa ay yatawaffana 'ala dhalik innahu waliyuhu wal qadiru 'alaihi. Kemudian di sini ditutup dengan doa dari pensyarah. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara batin maupun zahir. Ya, secara batin maupun zahir. Ya. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang lahir maupun yang batin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewafatkan kita di atas perkara tersebut, ya, di atas mengikuti petunjuk beliau, di atas sunnah beliau. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk mewujudkan semua itu dan mengabulkan doa para hambanya. Tayyib, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Insyaallah untuk pembahasan selanjutnya kita mulai masuk pada penjelasan satu persatu dari 3 prinsip utama ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.